siang zikir dan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Qudari. Dan yang kedua, tawasul, membaca suratul Yasin, tahlil, dan ditutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Sebelum dengan rasa hormat kami serahkan kepada Bapak Ustadz Qudari. Waktu kita silakan. Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah ada di malam ke-23 Rajab. Jadi bahan muhasabah selama di bulan Rajab ini, yang merupakan bulan peringatan tentang sholat, sudah adakah peningkatan kita dalam melaksanakan sholat? Baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, apakah sudah bertambah ikhlas kita dalam melaksanakan sholat? Apakah sudah meningkat lebih baik karena sholat kita sudah lebih khusyuk? Sudah dengan konsentrasi yang tinggi, dengan rasa butuh sehingga ridho
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari segi kuantitas, apakah jumlah sholat kita sudah bertambah? Bukan berarti terus kita tambahin sholat maghrib jadi 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, kan makin banyak makin bagus gitu, bukan. Bukan. Artinya kalau biasanya sholat yang wajib itu ya hanya wajibnya saja, kita tambahi dengan sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau sholat duhanya baru 2 rakaat, kita tambah menjadi 4 atau 8 rakaat. Kalau sholat malamnya biasanya 2 rakaat atau 4 rakaat, bisa menjadi 8 rakaat atau bahkan 40 rakaat. Ini dari segi kuantitas. Karena ya perlu adanya perjuangan supaya hari demi hari kita itu menjadi lebih baik. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih ikhlas dan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita memasuki isi supaya kita ini bertolabul ilmi, bukan hanya menambah ilmu pengetahuan, tapi juga ada peningkatan dalam pengamalan. Karena bulan Rajab itu bulan pembersih raga, bulan Sa'ban bulan pembersih hati, bulan Ramadan bulan pembersih ruh. Ini berulang-ulang kita supaya tidak lupa. Maka di bulan ini kita bersihkan raga kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi juga dari perkara-perkara yang najis. Dari badan kita, pakaian kita, tempat kita. Nah, menjaga yang pertama hadas kecil. Bagaimana supaya kita selalu punya wudhu? Karena kalau kita pengen hatinya bersih, ya raga kita juga harus bersih. Kalau kita pengen batiniah kita ini bersih, lahiriah kita juga harus dijaga kebersihannya. Pengen makanan yang kita makan ini terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Pengen perbuatan kita terjaga dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini meliputi penjagaan diri kita. Yang pertama dari penjagaan kita dengan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka kita berusaha yang pertama supaya selalu punya wudhu. Nanti kesananya lebih mudah kalau sudah selalu punya wudhu. Begitu kita batal wudhu, kita ke kamar mandi, buang air, langsung wudhu lagi. Selalu punya wudhu. Kalau sudah terjaga kita selalu punya wudhu, nantinya kita akan menjaga supaya hati kita ada jalinan hablum minallah. Ada zikir yang setiap saat terlantun di dalam hati kita. Kalau sudah hati kita terjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan terjaga dari perkara-perkara yang akan merusak amal ibadah kita. Jadi bukan hanya menjaga kita supaya sholatnya rajin, puasanya rajin, amal-amal solih yang lain juga ikut rajin, tapi juga perkara yang bisa merusak, bahkan bisa menghancurkan amal, menghancurkan pahala, itu juga harus kita jaga. Misalnya, kalau sudah hatinya terjaga, jalinan hablum minallah, apa yang nanti mampu kita hindari? Kesombongan. Jadi kesombongan hati. Sudah terjaga wudhu kita, selalu punya wudhu, hatinya sudah terjaga hablum minallah, maka insya Allah yang namanya kesombongan itu akan hilang.
Nah, kesombongan itu ternyata bukan hanya kita merasa bahwa diri kita ini paling baik, paling benar. Kita menolak ajakan dalam kebaikan dan kebenaran itu juga bagian dari sombong. Menolak ajakan yang baik, menolak nasihat yang baik, nasihat yang benar, itu juga bagian dari sombong. Dan itu bahayanya kesombongan ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wal kibro, fa inna iblisa hamalahul kibru alla yasjuda li Adam." Jauhilah olehmu kesombongan, karena iblis sampai menolak sujud kepada Nabi Adam itu dikarenakan kesombongan. Loh kan cuman tidak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan masalah tidak sujudnya kepada Nabi Adam, tapi tidak maunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan masalah tidak sujudnya kepada Nabi Adam, akan tetapi lebih kepada menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menolak perintah Allah ini, yaitu bagian dari kesombongan, menolak untuk diajak tolabul ilmi. Tidak terasa, ini bagian-bagian dari kesombongan. Menolak diajak untuk berbuat baik, berbuat yang benar. Ini bagian-bagian dari kesombongan. Dan itu tadi akhirnya apa? Kita tidak mau memandang siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, kita menolak. Itu namanya kesombongan. Nah ini kita hindari. Karena ternyata dari dampak kesombongan ini banyak kemungkaran-kemungkaran yang akhirnya kita lakukan. Sedangkan kita ini kenapa harus menghindari segala kemungkaran, menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Karena ada pepatah mengatakan, mungkin kita pernah mendengar atau mungkin dulu kalau di cerita-cerita dongeng itu, siapa yang bermain air dia akan basah. Siapa yang bermain api dia akan hangus. Siapa yang bermain ular maka dia akan mati digigit ular. Itu artinya kita ini manusia itu banyak yang binasa karena permainannya sendiri. Binasa karena permainannya sendiri. Coba kita rame di media sosial orang karena gara-gara mainan celurit mati. Mainan doang tuh. Ada anak-anak sekolah mainan pedang panjang-panjang itu hanya tangannya buntung. Siapa yang nge-share kemarin tuh? Ngeri juga itu. Masya Allah. Tangan putus. Itu mainan. Nah, kita ini banyak binasa dengan apa yang kita mainkan. Kalau permainan kita ini senang dengan tasbih, kita putar dengan asma Allah. Yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan dari tasbih itu sendiri. Dari pahala kita dapat, dari nilai akrab billah dekat dengan Allah juga dapat. Banyak orang yang melakukan perkara-perkara, ya, sesuatu yang dia gemari, sesuatu yang dia senangi, dan dengan itulah dia binasa. Orang miara, kalau kita kelasnya punya kucing, miara kucing. Ini punya piaraan buaya. Akhirnya mati dimakan oleh piaraannya sendiri. Piara ular, akhirnya mati dimakan oleh ularnya sendiri, peliharanya sendiri. Padahal kalau kita miara kucing, jarang orang dimakan kucing, itu jarang juga. Kalau orang ngasih makan kucing, ya. Kalau kucingnya makan orang, insya Allah ya ada. Gede kali. Nggak tahu kalau kucingnya gede. Nah ini tentang kesombongan. Jangan sampai kesombongan itu kita miliki, karena kesombongan itu yang memicu segala macam kemungkaran-kemungkaran yang lain. Akhirnya apa? Orang punya kesombongan itu kan jarang mau mengalah. Nah ini, kalau sudah tidak mau mengalah, ambisinya harus selalu menang. Nah itu kemungkaran-kemungkaran yang lain akhirnya dilakukan. Maka jangan sampai kita memiliki kesombongan.
Lalu apalagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyakum wal hirso, jauhilah olehmu keserakahan. Fa innabna adama hamala hirsu ala aklis sajarah. Karena Nabi Adam tuh sampai memakan buah khuldi dikarenakan keserakahan. Padahal hanya 1 kali makan buah khuldi. Yang jadi pertanyaan kita ini makan khuldi ini berapa kali? Banyak. Maksudnya apa yang dilarang oleh Allah itu? Namanya khuldi. Bukan hanya buah. Ya termasuk minuman, khomer, ya termasuk makanan-makanan yang diharamkan seperti ya makanan yang haram saja. Baik jenis makanannya yang memang diharamkan atau makanan itu diharamkan karena bukan bagian kita, bukan hak kita, bukan milik kita. Itu namanya buah khuldi. Apa yang dilarang oleh Allah jangan dimakan, nah itu kita makan. Maka ada seorang pejabat yang luar biasa. Beliau benar-benar menjaga dari segala macam yang diharamkan. Sampai begitu pensiun gak punya apa-apa. Ternyata pesan dari orang tuanya, kamu boleh jadi pejabat, kamu boleh jadi apa saja, tapi satu, jangan pernah makan duri. Nah, ternyata duri itu diartikan banyak tadi. Duri itu segala sesuatu yang menjadi buah khuldi. Apa-apa yang tidak boleh atau bukan bagian kita, bukan untuk kita, maka jangan pernah kita ambil karena itu termasuk duri. Ini orangnya selamat karena benar-benar terhindar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau rame di media sosial dan itu memang satu kisah tentang perjalanan Nabi Isa alaihi salam. Seorang Rasul Allah yang diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Satu ketika ada orang yang telah mati kurang lebih 70 tahun. Dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu ditanya, apa saja yang kau lakukan? Apa saja yang kau dapatkan selama di alam kubur? 70 tahun. Orang ini mengatakan, saya punya amal yang baik. Saya orang yang rajin ibadah. Saya tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Saya tidak pernah makan buah haram. Makanan yang haram. Tapi pernah satu ketika saya mengantarkan kayu bakar. Lalu karena di gigi saya itu ada makanan yang terselip. Saya ambil sepotong kayu itu untuk mencongkel makanan yang nyelip di gigi saya. Dan selama 70 tahun itu, 70 tahun dari semenjak kematiannya sampai dia dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu, 70 tahun. Dia masih terus ditanya masalah kayu yang hanya sepotong kecil, hanya untuk nyongkel gigi. Kita bisa bayangkan nanti akan berapa tahun kalau makanan yang kita makan itu bukan cuma 1 piring, 2 piring. Kalau uangnya kita belanjakan bukan cuma 1 kintal, 2 kintal, tapi puluhan ton. Yang buat nyongkelnya saja 70 tahun nggak selesai, apalagi kalau makanannya banyak, kan gitu. Nah, ini menjadi sebuah kajian kita. Jangan sampai kita tadi termasuk pesan tadi itu jangan makan duri. Jangan makan buah khuldi. Buah khuldi itu diumpamakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hindari perkara-perkara yang memang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, jauhi yang namanya hasad. Kedengkian. Iyakum wal hasada. Fa inna bna adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada. Fahuna aslu kulli khoti'ah. Jauhilah olehmu kedengkian. Karena 2 putra Nabi Adam sampai hati yang satu membunuh yang lainnya karena kedengkian.
Dan ketiganya tadi, mulai dari keserakahan, kesombongan, kedengkian, itu merupakan sumber segala dosa. Jadi yang menjadi sumber-sumber dosa itu supaya kita hindari. Dan ternyata pertama adalah kesombongan, kedua adalah keserakahan, yang ketiga adalah kedengkian. Nah ini awal mulanya yang kita jaga diri kita dulu. Dari awal menjaga yang namanya wudhu. Jangan sampai kita batal wudhu. Begitu batal ambil wudhu lagi. Nanti akan mudah menjaga hati dari asma Allah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terjalin hablum minallah, maka akan mudah menjaga perkara-perkara yang diharamkan. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah yang menjaga kita, Allah yang menolong kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bulan Rajab ini Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua sampai pada bulan Rajab sampai bulan Sa'ban, dan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, diampuni dosa kita, dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan urusan dunia akhirat kita. Juga dijadikan keluarga kita, keluarga yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga wabil khusus kita doakan almarhum Bapak Suwito bin Weryo Sumarto. Semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ulila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila ruhi Suwito bin Wiryo Sumarto wa ila ruhi Keminem binti Wiryo Utomo wa ila ruhi Sahril Yunus bin Yunus wa ila ruhi Mu'az bin Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayulila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kita doakan Bapak Wiryo Sumarto dan Bapak Jusmaneli binti Mu'az. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan, nikmat sehat walafiat, dan selalu diberi nikmat dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Allah ya Jami, Ya Allah ya Qarib, 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 Ya Allah ya Jami, Ya Allah ya Qarib. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman irhamna wal muslimin. Ya Allah Rahman irhamna wal muslimin. Ya Allah ya 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 Rahman irhamna wal muslimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz.
Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Khususan ila arwahi Suwito bin Wiryo Sumarto wa ila ruhi Keminem binti Wiryo Utomo wa ila ruhi Syahril Yunus bin Yunus wa ila ruhi Mu'az bin Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila ruhi Bapak Wiryo Sumarto wa ila ruhi Bapak Jusmaneli binti Mu'az bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang luas-luasnya karena kami tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena malam ini juga bersamaan dengan haul dari Bapak Ustadz Asiful Khair. Beliau salah satu pembina di Majelis Taklim At-Tazkir. Untuk itu kami mohon pamit untuk hadir ke sana. Malam yang tidak hadir, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.